Bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Bukankah suaminya tinggal nurut saja karena apa yang dikatakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran? Karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami. Jadi ketika dicereweti tinggal memperbaiki diri. Masya Allah. Kemudian kadang-kadang bukan istri yang tidak atau kurang bersyukur, tetapi suami itu senang dipuji. Padahal kata Ustadz Abdul Tuasikal, ketika ada yang memuji supaya dilempar dengan pasir kayak nggak salah. Apakah seorang istri juga karena suami butuh dipuji, apakah boleh memuji, dan bukankah pujian itu juga merampas haknya Allah bagi para suami yang senang-senang dipuji itu? Masya Allah. Kemudian Loh, berapa pertanyaannya Ustaz? Ustadz, dolim itu boleh dibalas dengan dolim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring? Masya Allah. Iya. Yang terakhir, Wah, ini sekawan ini, Bu. bukankah yang bisa berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang qalbun salim? Kemudian bagaimana caranya untuk bisa qalbun salim? Lalu apa yang menyebabkan tiba-tiba tidak bisa jadi sholat malam? Lalu apa yang menyebabkan sholat tidak khusyuk? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, pertanyaan yang sangat indah sekali ya, karena memang salah satu yang menyebabkan kesalahan itu berulang kali terjadi karena kita beranggapan itu tidak salah. Kita menganggap itu benar. Sehingga istri tatkala dia cerewet, dia menganggapan dia ini sedang memperbaiki suaminya. Ingat, di rumah itu ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suami. Allah mengangkat suami sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, sesungguhnya atau lelaki-lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada lelaki-laki. Allah memberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin kepada lelaki lebih daripada wanita. Yang kedua nih bapak ingat nih, lelaki menjadi pemimpin yang pertama karena bawaan lahir yang Allah berikan kepada dia, anugerah ilahi. Yang kedua dikarenakan suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka sang suami mendapatkan kedudukan lebih tinggi kepada istrinya, yang memberikan nafkah kepada istri. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya rumah tangga mulai pincang kepemimpinan suami. Karena suami tidak memberikan nafkah. Dia jadi pemimpin karena memiliki kewajiban memberikan nafkah. Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, bukankah cerewetnya wanita itu hidayah bukan suami? Buat suami, ya Allah ibu-ibu, suami itu paling sumpek kepada wanita yang cerewet. Nah, betul bapak-bapak. Semangat bapak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Ada caranya. Tidak harus dengan cerewet. Yang pertama, suami itu sebagai pemimpin tidak suka digurui. Ya namanya pemimpin. Mau pemimpin itu diprotes sama anak buahnya sulit. Tapi ada cara memperbaiki pemimpin. Karena ingat, itu pemimpin bapak dari anak ibu. Maka seorang wanita harus menampakkan penghormatan kepada suaminya, kepada pemimpin. Kalau ada yang ingin dia omongkan, ngobrol sama suaminya. Mas, kalau ada waktu aku ingin ngomong sesuatu, Mas. Ngomong sama suaminya di waktu yang tenang. Begini Mas, mungkin aku yang salah Mas ya. Aku ini cinta banget sama engkau Mas. Baru ngomong. Kalau cerewet, Mas, sini. Duduk sini. Ribut itu rumah tangga karena pemimpinnya suami. Apa ada anak buah panggil pemimpinnya?
Ya, kepada pemimpin nanti diharap kumpul sama anak buah, nggak ada. Yang dipanggil anak buah dipanggil sini sama pemimpin. Ibu kan tujuannya memperbaiki suami, bukan sok jadi jagoan, tidak. Tanyakan, Mas yang kayak gini nih bener enggak Mas ya? Pura-pura tanya. Padahal mau ngasih tahu sama suami. Enggak masalah dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan suaminya jadi ngerti. Karena tujuan kita itu adalah bagaimana perubahan terjadi di diri suami. Hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, balaslah orang yang berbuat buruk kepada kalian dengan yang lebih baik, jamaah. Subhanallah. Kita disuruh membalas yang lebih baik. Karena apa? Ini suami kita, suami ibu-ibu nih. Ini istri kita. Kita ingin memperbaiki, bukan ingin zalim-zaliman. Dan orang yang berbuat kezaliman, ingat, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram untuk dilakukan oleh kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, manusia ini alhamdulillah, basicnya dia itu dasarnya baik. Kalau dia memecahkan piring ya, kita mengatakan, iya mas, astagfirullah, aku mohon maaf, aku mohon ampun kepada Allah. Selesai masalahnya. Tapi kalau piring dibalas dengan piring, apa yang terjadi? Masya Allah. Maka tolong diperhatikan, jangan saling berbuat zalim, tapi saling memaafkan. Kalau sang suami menzalimi istri, memukul istrinya, atau melemparkan sesuatu yang melukai istrinya, ingat, Allah itu tidak pernah tidur. Dan Allah mencatat hal itu. Serahkan kepada Allah Jalla Jalal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.